bermesraan dengan ketidakpastian. Nikmati risaumu, syukuri kegalauanmu, dan temukan kebahagiaanmu. Bersahabat dengan ketidakpastian. Mungkin istilah itu seringkali kita dengar. Banyak orang menuliskan bahkan memberikan uraian tentang ketidakpastian. Ada apa dengan ketidakpastian? Ketidakpastian adalah kepastian dalam hidup yang sangat mungkin kita alami, bahkan seringkali kita hadapi. Apa kepastian yang kita hadapi tersebut? Kepastian itu adalah perubahan. Dalam bahasa lain, ketidakpastian adalah sebuah situasi atau keadaan yang tidak bisa kita prediksi kenyataannya. Kehidupan selalu berubah, dan satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ketidakpastian hadir bukan untuk ditakuti. Ketidakpastian hadir bukan pula untuk dimusuhi. Ketidakpastian adalah sahabat dekat yang seharusnya dimesrai. Hal yang paling mungkin kita lakukan untuk bersahabat dengan ketidakpastian adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selalu bersiap menerima kenyataan-kenyataan yang buruk atau kenyataan-kenyataan yang tidak pernah kita inginkan kehadirannya. Lalu dengan cara apa? Yaitu terus mencari ilmu dalam setiap peristiwa yang kita alami, mengubah sudut pandang kita terhadap kejadian yang ada, lalu mempertajam fokus kita pada solusi, bukan hanya berkutat pada masalahnya, dan sebagainya. Ibarat permainan dadu dalam ular tangga. Saat dadu kita lemparkan, gabungan dua titik dadu menuntun kita menuju jalan yang datar-datar saja. Terkadang kombinasi dua dadu mengantarkan kita pada sebuah tangga yang buat kita naik menuju baris yang lebih tinggi. Itulah pencapaian. Tetapi pencapaian itu belum menjamin kita sampai pada garis finish. Sebab bisa jadi lembaran dadu berikutnya malah membuat kita berada pada ekor ular. Tidak naik pun tidak jalan lurus, dan kita malah terperosok menuju barisan yang lebih bawah. Itulah cobaan. Lantas, apakah hal tersebut membuat kita menyerah begitu saja? Lalu kita selesaikan saja permainannya. Rasanya kok tidak. Malah kita makin bergairah melanjutkan permainan sampai benar-benar finish. Dan rasa penasaran seperti itulah yang makin mengakrabkan kita dengan ketidakpastian. Apakah bisa kita memprediksi langkah kita? Apakah bisa kita memastikan bahwa kita akan terus melaju hingga finish tanpa menemui cobaan? Misalkan bertemu ekor ular tadi. Hidup adalah pengembaraan yang sangat panjang, jauh, dan sangat melelahkan. Ada kalanya kita berpacu dengan waktu. Ada saatnya kita butuh beristirahat. Ada kalanya kita berjalan cepat. Ada kalanya kita sesekali melambat.
Dalam pengembaraan yang jauh itu, ketidakpastian hadir berwajah rintangan dan ujian. Uniknya, rintangan dan ujian bisa datang kapan saja, dengan cara bagaimana saja. Dia bisa datang dengan mencubit sambil memeluk mesra. Meski terkadang tanpa kita sadari, kehadirannya berpotensi membuat kita sangat frustasi dan sangat putus asa. Ada saat di mana segala sesuatu yang kita rencanakan sedari awal berjalan sesuai keinginan, tetapi tak jarang yang terjadi justru malah sebaliknya. Ada satu masa di mana rasanya hidup begitu susah. Semua yang sudah direncanakan hancur berantakan karena kondisi yang sangat tidak mendukung. Satu hal yang perlu disadari, apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita dapatkan, dan apa yang kita dapatkan belum tentu juga itulah yang kita inginkan. Namun, kita juga harus ingat bahwa sejengkal langkah yang kita ayunkan tidak mungkin tidak pasti menyisakan kisah. Selalu ada nilai yang bisa diambil dalam setiap peristiwa. Sekecil apapun suatu hal, apabila dikerjakan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh, tidak akan memberikan hasil yang sia-sia. Terus saja berusaha, terus saja mencoba, terus saja menjalani. Kalaupun di tengah perjalanan ada masalah, itu sudah biasa. Tak usah galau, tak usah terlalu risau. Jangan berhenti dan berputus asa pada kegalauan tersebut. Nikmati dan syukuri kegalauan itu. Temukan formula yang pas, dapatkan solusi yang sesuai untuk mendukung kita sampai pada hal yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Memang ketidakpastian itu efeknya identik dengan masalah, tetapi jangan jadikan diri kita larut terbawa dengan masalah. Ya bolehlah kita hanyut bersama masalah, asalkan jangan sampai larut. Ingat poinnya, boleh hanyut asal jangan sampai larut. Saat masalah hadir menemui, jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling sial, orang yang paling susah sedunia. Bisa jadi itu hanya masalah kecil yang kita anggap besar. Padahal setelah datangnya satu masalah itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita terbebas dari masalah yang jauh lebih besar dan jauh lebih rumit. Kalau kita selalu dipusingkan oleh masalah, lalu kapan bisa bahagia? Kapan kita bisa damainya? Kapan kita bisa menikmati hidup dengan sukacita? Kembali lagi pada kuncinya, bersahabat dengan ketidakpastian dan bermesraan dengan permasalahan. Masalah bukan untuk dihindari. Masalah itu untuk dihadapi. Ketidakpastian itu bukan untuk ditakuti. Ketidakpastian itu bukan pula untuk sesuatu yang kita anggap buruk, tapi untuk menempa diri.
Kalaupun diizinkan kita berkomunikasi dengan masalah, katakan saja kepadanya, "Wahai masalah, wahai problematika, ketika engkau hadir dalam hidupku, ketika engkau datang menemui diriku, ketika engkau bersemangat mengusik perjalananku, ketahuilah, sekalipun aku tidak akan pernah mengusirmu, aku tidak akan pernah menghardikmu, karena sesungguhnya engkau bukanlah musuhku, engkau bukan lawanku yang harus aku taklukkan, dan engkau adalah sahabatku yang kelak akan memperkuat kedua pundakku." Ya, tapi kita tidak bisa sekedar berkata seperti itu, lantas masalah bisa teratasi. Sambil melanjutkan langkah, kita juga sambil mencoba untuk selalu dan selalu menemukan solusinya. Carilah kedamaian hati dengan bersahabat bersama ketidakpastian. Temukan kebahagiaan jiwa dengan memesrai ketidakpastian. Semakin kita sibuk mencari kepastian hidup, semakin tidak pasti kita menemukannya. Karena kepastian adalah sebuah ketidakpastian yang mampu kita kelola. Kita punya hak menikmati sejengkal demi sejengkal langkah yang sedang kita jalani. Kita punya akses yang lebar untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap detik masa yang kita lalui. Percayalah pada regulasi alur kehidupan ini. Ketidakpastian hadir bukan untuk menghambat langkah kita. Sebaliknya, ia hadir untuk menempa dan menjadi motivator utama dalam hidup kita. Tentunya, jika kita mau mengambil hikmah dari ketidakpastian tersebut. Bisa jadi yang membuat kita kurang menikmati kebahagiaan, salah satunya adalah kita terlalu mencemaskan keadaan. Kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu padahal belum sekalipun pernah kita coba. Bukankah setiap aktivitas yang akan kita jalani juga butuh pertimbangan? Ya, saya juga setuju dengan hal itu. Segala sesuatu membutuhkan perhitungan dan pertimbangan. Tetapi jangan sampai pertimbangan tersebut malah menghambat potensi keberhasilan yang akan kita capai. Pertimbangan itu kita buat sebagai rel perjalanan kita. Kalaupun di tengah perjalanan bertemu dengan keadaan yang di luar pikiran kita, setidaknya kita sudah siap untuk menghadapinya. Kehidupan menawarkan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Tak perlu semua kemungkinan diraih. Potensi kelebihan yang mampu dimaksimalkan dan kelemahan yang dapat dikendalikan mengantarkan kita pada kemungkinan terbaik yang kita butuhkan. Kebahagiaan hadir karena keluasan kita merangkul keadaan. Kebahagiaan sukarela datang menemui karena keluasan kita dalam melembutkan persoalan. Ketidakpastian memberikan banyak pilihan dalam menentukan pilihan. Tidak usah disesali, tidak usah dibikin pusing. Justru ketidakpastian itulah seni kita dalam menjalani hidup. Justru ketidakpastian itulah yang akan mengantarkan kita pada pencarian improvisasi diri, menemukan kreasi, cara berpikir yang baru dan lebih segar. Sebaliknya, andai saja semua yang kita lakukan pasti dan pasti, betapa monotonnya, tawar dan sangat membosankan kehidupan yang kita jalani. Karena kepastian hanya memberikan opsi yang sangat terbatas.
Tingkatkan rasa percaya diri, teguhkan tekad yang sudah kita miliki, kuatkan keyakinan hati, mantapkan mental yang sudah mulai lunglai ini. Mari berpikir positif, belajar menilai secara objektif. Kita siapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, kemampuan, ketangguhan hati dan pikiran untuk membuat pilihan dan keputusan-keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian. Kita berhadapan dengan ketidakpastian bukan berarti harus bermusuhan dengannya. Justru kita ditantang oleh ketidakpastian untuk mengalahkan ketidakpercayaan diri kita dalam menghadapi tantangan tersebut. Teman, menikmati kebahagiaan itu bukanlah saat kita berpikir tentang kepastian. Kebahagiaan hadir secara tulus justru pada saat kita bersedia mengakui ketidakpastian dalam hidup ini, berusaha bersahabat bersamanya, merangkul serta memesrai kehadirannya. Selamat berselancar di tengah ombak kehidupan. Nikmati segala aktivitas yang sedang atau akan Anda jalani dengan hati yang tulus, jiwa yang ikhlas, semangat yang tangguh untuk menemukan kebaikan-kebaikan dalam setiap gelombang ketidakpastian. Kebahagiaan itu adalah di saat kita bisa merasakan nikmat Tuhan, meskipun kita hanya bisa bernapas melalui satu lubang hidup. Artinya, sekecil apapun nikmat itu, kalau kita masih merasa diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa, maka hati kita bisa menjadi adem, tentram, dan legowo.